ibadah Woman of Love siang hari ini. Bersyukur kita semua sudah bisa join ya. Tadi ada sedikit kendala, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai masuk dan kita berharap semua ibu-ibu yang lain maupun bapak-bapak juga bisa terus join dalam ibadah siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya mau ajak kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh kembali berjumpa satu dengan yang lain melalui ibadah Woman of Love Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami tahu ini tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk wadah yang Kau berikan, untuk setiap kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama beribadah Tuhan kepada Engkau. Bahkan Tuhan, kami percaya hari ini Kau sudah menyediakan berkat yang terbaik buat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Mary Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami dan waktu 1,5 jam ke depan kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Urapi setiap kami sehingga dimanapun kami berada, Roh-Mu Tuhan yang terus menuntun kami sehingga kami boleh mendengar Tuhan dengan apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami, karena kami percaya firman-Mu Tuhan akan menjadi tuntunan buat setiap kami, bahkan jawaban Tuhan buat setiap Tuhan persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami, dan kepadamu saja Tuhan kami mau Tuhan terus Tuhan berharap dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap jaringan yang kami pakai, bahkan peralatan sound system dan juga setiap peralatan Tuhan yang dipakai untuk Zoom meeting siang hari ini. Kau yang mengurapi sehingga ibadah siang hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mulai ibadah Woman of Love siang hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanita Tuhan. Pagi siang hari ini kita mau persiapkan hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau bersorak bagi namanya. Amin. Haleluya. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus naikkan syukur kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau terus bersyukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan dari awal. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya.
mau terus Tuhan bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau terus memuji nama-Mu. Amin. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami Haleluya Tuhan. Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Amin Yesus. Biar seluruh bumi Yesus. memuji nama-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Dan kami juga mau menyembah-Mu Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Yesus. Hanya bagimu, Amin. hanya bagi Amin. namamu Tuhan. Kami berikan syukur kami berikan sembah kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Amin. Yesus. Holy, Haleluya are you, Yesus. Lord. Terima kasih. Holy, Terpujilah holy, namamu Yesus. holy. Karena Engkau besar Tuhan. Kau mulia Yesus. Oh Jesus, Haleluya Yesus. layaklah Amin. Engkau diagungkan. Amin. Kami mau terus tinggikan Engkau nikmati Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami Jamah muliakan. setiap kami Tuhan. Hanya Kau Jamah setiap kami. Hanya Kau Allah yang hidup. Jamah hidup Jawab kami tiap doa Tuhan. kami. Pulihkan Kasih setiap karuniamu, hati kami. kasih karuniamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jesus. Yesus Rohmu yang Tuhan. memulihkan, Rohmu Haleluya. yang mengubahkan setiap kami. Terima Mari kasih mengali Tuhan. kuasa Rohmu atas kami, kuasa Mengubahkan kasih-Mu yang mengubahkan Memberi kami setiap hidup kami Tuhan. Menggali, Haleluya. memenuhi setiap hati Amin, kami Tuhan. yang
Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus. Mari Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terus berkarya dalam kehidupan kami. Amin, puji Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir
syafaat. Saya persilahkan kepada Ibu Feni yang akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan siang hari ini Tuhan membawa tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh percaya dan sungguh berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami masih dapat menyembah Engkau, kami masih dapat memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus banyak di luar sana Tuhan tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Kau berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya segala kebaikan-Mu Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Kami para wanita-Mu ya Bapa, kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita-Mu yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, selalu mencari Engkau Tuhan dalam segala kesempatan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami wanita-Mu ya Bapa, jadikan kami wanita-wanita-Mu yang takut akan Engkau, menjadi tiang doa bagi keluarga kami Tuhan. Berkati para suami ya Bapa, jadikan para suami-suami yang taat akan Engkau Tuhan, dan menjadi suami yang imam yang benar dalam setiap keluarga kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang percaya dan taat akan segala perintah-Mu Tuhan. Mereka akan terus diberkati Tuhan dalam segala hal Tuhan, karena kami percaya Tuhan bersama Engkau setiap kami akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan siang hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk Tuhan akan setiap firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan Tuhan. Biar kiranya urapan-Mu Tuhan Yesus, wibawa ilahi ada pada Ibu Mary Tuhan, biar kiranya setiap kata, setiap firman yang diberitakan Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau bawa saudara kami Tuhan Yesus mulia Tuhan yang sedang dalam kemo Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus dalam setiap obat, setiap apapun Tuhan Yesus yang diberikan buat mulia Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan kesembuhan Tuhan, memberikan kekuatan buat mulia Tuhan. Kau terus berkati Tuhan Yesus setiap tindakan yang dilakukan Tuhan. Kau beri kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan juga beri kekuatan buat keluarganya Tuhan. Biar mereka semuanya kuat Tuhan Yesus dan mendukung Tuhan dalam doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan tidak sia-sia. Kami mendapat kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Kami mendapat pengharapan yang baru Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami siang ini di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Shalom semuanya, apa kabar? Aduh, lama sekali tidak berjumpa.
Shalom Ibu Mary, terima kasih Bu buat pelayanannya siang hari ini. Aduh, terima kasih banget. Aduh, kangen banget juga nih bisa ketemu semuanya. Ya, puji Tuhan ini karena saya sebut selalu karena anugerah Allah dalam hidup ini. Amin. Ya, terima kasih sudah mengundang saya ya untuk ada khotbah pada pagi hari ini. Ya, 2 tahun lebih ya tidak jumpa. Ya, dunia dilanda pandemi ya, semua orang takut keluar. Saya adalah kloter pertama yang kena. Saya kena itu di 14 Maret, masuk rumah sakit 14 Maret tahun 2020. Keluarnya 4 April. Jadi kurang lebih 21 hari saya ada di rumah sakit. Ya, dan saya kenanya memang parah sekali. Hampir 90% paru-paru saya itu jadi putih. Ya, jadi hitamnya tinggal dikit aja di bawah gitu ya, tinggal dikit. Inilah kalau kita percaya, itu makanya kenapa saya kasih judul juga, percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya saksikan dalam hidup saya, di tahun 2020 waktu kena COVID itu, saya sebenarnya sudah ada di ICU. Karena dengan paru-paru yang putih, saya ada di ruang ICU. Tapi karena saya memang seorang yang Tuhan suka kasih lihat sesuatu gitu, suka dengar sesuatu. Tuhan ngomong gini, dan di depan kamu ntar sore mati. Ih, benar-benar mati. Ntar malam ganti orang, besok pagi mati, benar mati lagi, tahu nggak? Terus Tuhan ngomong gini, kamu keluar dari sini, kalau kamu nggak keluar dari sini, kamu juga mati. Hah? Tahu nggak? Oke, Tuhan saya keluar. Jadi di saat saya keluar, saya paksa keluar. Jadi saya memaksakan keluar dari ruang ICU, itu di saat paru-paru saya itu 90% putih. Semua orang jadi foto ronsennya itu dikirim ke semua kolega saya yang dokter semua ngomong, jangan keluar dari ICU, jangan ngawur katanya. Saya bilang hidup mati saya bukan tergantung penyakit, tapi tergantung kepada kuasa Allah. Jadi akhirnya saya ambil keputusan tetap keluar, akhirnya ribut lah dengan pihak dokter, dengan pihak rumah sakit. Akhirnya mesti tanda tangan bahwa kalau kamu ada apa-apa, kamu nggak boleh balik lagi ke dalam ruangan ini. Saya bilang tanda tangan aja, dipersulit lagi. Bahwa tidak ada kamar biasa, you mesti masuk kamar eksekutif katanya. Nggak apa-apa, saya bilang anak Tuhan, anak kaya. Masuk aja, saya bilang gitu. Ya memang dipersulit, tapi saya taat kepada Allah untuk keluar. Seringkali kalau kita lihat kenyataannya, paru-paru putih itu harusnya kan ada diam di dalam ICU. Menurut ilmu kedokteran begitu. Ya, tetapi saya enggak. Saya lebih taat kepada suara Allah. Kenapa? Karena saya percaya hidup mati saya bukan karena penyakit. Hidup mati saya itu karena Allah. Di dalam tangan Allah. Sesudah itu saya keluar jam 3 subuh. Saya dikeluarkan dari ruang ICU. Jam 3 subuh. Setelah berantem istilahnya sepanjang sore hari sampai tengah malam. Jam 3 subuh saya dipindahkan masuk ke ruangan biasa. Nah, begitu masuk ke ruangan biasa, saya ngomong sama orang yang dorong saya. Suster kan yang dorong, saya bilang ini. Saya sembuh di sini. Ya enggak. Nah, sebelum saya keluar dari ruang ICU, saya tuh di ronsen. Jadi jam 1 malam tuh saya di ronsen. Begitu di ronsen, besoknya lebih parah lagi tuh paru-paru. Terus dokter datang. You kalau ada di ruang ICU nih, kamu saya pasangin ventilator. Saya bilang, dok kalau you pasangin saya ventilator, saya mati. Justru itu Tuhanku suruh saya keluar dari ruangan ICU ke kamar biasa. Saya akan sembuh dan saya akan buktikan saya sehat. Dokter ngomong, Bu, mesti berhikmat Bu. Itu rumah sakit ada untuk menolong. Saya bilang Tuhan ada untuk memulihkan. You kan cuma menolong. Tuhan ada untuk memulihkan. Saya bilang. Jadi udah itu singkat cerita. Seminggu kemudian saya keluar dari rumah sakit, benar-benar keluar sembuh. Ya, sembuh udah baik, oksigennya udah baik, semua udah baik. Saya keluar dari rumah sakit dan dokter bilang kamu harus CT scan. Sebelum pulang dia udah pesan. Orang yang kena COVID seperti kamu, paru-paru udah 90% putih, nanti ada cacat di paru-paru kamu. Nanti ada kerutan, nanti ada apalah pokoknya sudah tidak akan normal seperti sedia kala. Dia bilang gitu, akan melemah, otot jantung melemah, apa melemah. Saya bilang, dok itu bagi orang lain, saya enggak. Maaf dok, saya enggak terima you punya diagnosa. Karena saya tahu, saya punya Allah yang sempurna. Kalau dia memulihkan saya, itu sempurna adanya.
Singkat cerita, saya CT scan ke dokter lagi. Kan sekarang CT scan itu masuk ke file ya, file yang komputer gitu ya, kayak CD. Jadi lihatlah di sini, dia teriak, wow, wow, dok apaan sih wow, wow, wow terus? Nggak mungkin katanya. Apanya sih nggak mungkin karena ngomong sendiri, teriak sendiri. Saya tidak dikasih lihat apa yang dia lihat, apa yang dia teriak. Terus saya bilang, dok apaan sih kok teriak-teriak, au, 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 ada apa? Saya kan suka memang ngeledek dokternya ya. Dokter masih serius teing, saya bilang gitu. Ya nggak, ada apa dok? Dia putar tuh monitornya. Nih kamu lihat, saya lagi cari paru-paru kamu itu cacat. Saya tidak ketemu paru-paru normal-normalnya. Saya ngomong, ya kan? Apa saya ngomong dok? Dokter itu hari ngomong ada cacat. Saya bilang tidak akan ada. Karena saya punya Allah. Kalau dia memulihkan, itu sempurna adanya. Amin. Ya. Jadi karena itu, orang berkata pandemi itu adalah tahun yang sulit. Ya. Bahkan banyak orang berkata perekonomian sulit karena tutup, restoran tutup lah, orang yang punya toko tutup, pabrik, wah pada tutup. Banyak yang komplain tentang perekonomian yang turun. Tapi saya mau kasih tahu semuanya. Makanya sebagai seorang anak Tuhan, kita harus sadar, betul kita tinggal di dalam dunia ini, tapi kita menerima pemeliharaan itu dari surga. Ya, justru orang lain pandemi, kita tidak akan alami pandemi. Saya pendeta aja yang nggak punya jemaat, nggak punya istilah sidang jemaat, nggak punya gaji, nggak punya orang istilahnya hidup kalau saya khotbah, kalau dalam tanda petik baru dapat berkat. Tapi saya mau buktikan bahwa Allah itu benar-benar adalah sumber pemeliharaan yang sejati. Setelah saya keluar dari rumah sakit, di bulan Mei, Tuhan udah ngomong sama saya mau engkau memperhatikan hamba-hambaku yang di desa. Caranya gimana Tuhan? Caranya kamu pikirkan bagaimana kamu bisa memberkati para hamba-hambaku yang ada di pulau, di laut, di desa, di gunung. Wah, akhirnya saya telepon teman saya. Saya memang banyak teman-teman yang korlap, saya tempatkan mereka koordinator lapangan buat saya kalau saya pelayanan. Saya telepon mereka satu-satu. Saya ngomong gini, Tuhan suruh saya cari hamba-hamba Tuhan di desa, di gunung, di laut. Saya bilang gitu. Tolong mintain nomor rekening mereka. Ya enggak. Di awal, berapa banyak Bu? 200. 200? Iya, kasih aja 200 nomor rekeningnya. Jadi habis itu saya bawa dalam doa, saya mulai pertama, saya ajak murid-murid saya untuk memberkati. Saya sebut itu dana berkat 300.000. Itu di bulan Mei, Agustus, Juni, Juli, Agustus. Singkat cerita, 3.000 rekening saya transfer di 3 bulan. Tapi bukan saya yang transfer. Banyak anak-anak Tuhan join di dalam dana berkat ini. Saya cuma kasih nomor. Mungkin Anda juga ada pernah mentransfer kepada para hamba Tuhan dengan 300.000 atau 500.000. Tergantung hati orang yang tergerak. Ya, itu yang saya suruh mereka langsung transfer sendiri. Saya hanya collect nomor rekening mereka. Saya kasih ke orang-orang, mereka transferin semua. Dan ada yang kasih 5 juta. 5 juta itu ada ceritanya lagi. Ini saya saksikan benar-benar kalau orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan itu ya dan amin. Di saat ada seorang hamba Tuhan itu di Klaten, dia disalah orang mau kasih dia 500.000, ke transfer 5 juta. Jaluk balik, enggak dimintain balik, ya enggak. Kita bingung, soalnya begitu cek hamba Tuhan itu desa punya desa. Kan memang saya minta orang yang di desa. Jadi pendeta yang koleknya punya itu karena telepon nggak bisa, terpaksa naik motor kurang lebih 1,5 jam nyampe ke kampungnya pendeta itu. Begitu nyampe di kampungnya pendeta itu baru tahu ceritanya bahwa pendeta itu dia ada seorang pendeta kayak apa ya, jadi dia ada gaji dan harus pensiun. Sesudah itu suruh bangun rumah sendiri. Jadi dia mesti bangun rumah. Dia sudah pesan bata harganya 5.800.000. Tetapi dia tidak punya uang tuh bayar batanya. Ini transfer salah 5 juta. Akhirnya orang yang transfer setelah pikir-pikir, udah deh biarin deh. Jadi saya telepon lagi, udah biarin, nggak usah terima, nggak usah minta transfer balik lagi. Udah biarin aja. Di situ kita lihat bagaimana satu kesalahan transfer aja bisa menolong hamba Tuhan yang berdoa minta Tuhan 5 juta karena dia punya 800.000.
Ya, jadi untuk bayar bata 5.800.000. Ada lagi orang rumahnya ya mau rubuh, mau kirim 300.000, kirimnya 3 juta. Ya, aneh-aneh ceritanya. Jadi selama pandemi itu saya melihat aneh-aneh ceritanya. Ya, ada orang di ICU, saya digerakin Tuhan kasih 10 juta. Kebetulan saya pas baru dapat berkat, saya kirimlah 10 juta buat dia. Ternyata dia lagi di ICU. Ya, akhirnya berobat, akhirnya sembuh, sekarang melayani lagi. Jadi melihat caranya Tuhan memelihara orang yang percaya itu sungguh memancarkan kemuliaannya. Amin. Yang Tuhan inginkan kita bukan banyak berpikir. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah berani percaya dan kerjakan. Ya, seringkali kita terlalu banyak mikir, akhirnya tidak pernah do something. Kita tidak pernah melakukan sesuatu karena terlalu banyak berpikir. Ya, nah, saya ingin kita membaca dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya, Yohanes 11 ayat yang ke-35, ya, 35 mulai sampai dengan ayat yang ke-40. Maka menangislah Yesus. Ini berbicara tentang Lazarus yang sudah mati. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya, bukankah kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Permasalahannya, kita seperti Marta. Alkitab selalu berbicara betapa banyaknya kita melihat Tuhan itu dengan kacamata jasmani. Ya, seringkali kita melihat Tuhan dan kuasa Allah itu dengan kacamata jasmani. Artinya apa? Lihat Lazarus sudah mati, udah bau, udah nggak mungkin diapa-apain. Itu. Ya, seringkali kita lihat sesuatu itu dengan kacamata jasmani. Kita lupa ada satu kekuatan kuasa yang mengontrol jasmani ini, yaitu Kristus Yesus dan firman-Nya. Yesus adalah sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ada juga satu firman Tuhan berkata, tidak ada yang tidak mungkin juga bagi orang yang percaya. Jadi segalanya mungkin bagi orang yang percaya. Amin. Nah, permasalahannya yang selalu membuat kita susah percaya karena kita terlalu banyak berpikir. Kita di dalam logika kita ini sudah terpatri logika daripada dunia. Contoh, orang mati itu nggak mungkin dibangkitkan, apalagi sudah 4 hari, udah bau. Logika manusia itu menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan. Contoh, Anda punya usaha, Anda punya penyakit, semua orang akan berkata bahwa itu udah nggak mungkin. Apalagi pada saat saya sakit COVID itu, teman saya berapa banyak yang meninggal. Ada anak rohani saya, suaminya meninggal, sama-sama masuk rumah sakit, dia di ICU, saya di ICU gitu. Nah, begitu melihat, kita selalu lihatnya dengan kacamata jasmani bahwa udahlah, udah nggak mungkin ketolong. Ini udah nggak mungkin ketolong. Ini nggak mungkin bisa. Karena kenapa? Sudah terpatri di dalam pikiran kita, itu secara jasmani punya logika. Secara jasmani punya logika. Contoh, kalau 5 roti, bagi hanya 5. Betul? Kecuali makan secuil gitu kan. Itu logika dunia. Ya, tapi logikanya Tuhan, dari 5 roti dia bisa kasih makan 5.000 orang. Tak, sisanya 12 bakul lagi. Jadi kita ini susah melihat satu logika yang benar. Tuhan Yesus ngomong di dalam Markus 11. Katakanlah kepada gunung ini tercampak ke laut, asal tidak bimbang dan ragu hatinya. Maka gunung ini akan tercampak.
Pertanyaannya, belum ngomong aja suruh gunung kecap, nggak bakalan bisa ngomong. Otak kita langsung ngomong, gunung itu udah tertanam di dalam tanah. Begitu gede, cuma masa dengan perkataan gunung itu bisa pindah? Ayo. Pasti mission impossible. Tahu nggak? Itu udah perkara yang nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Karena kenapa? Kita terikat dengan logika dunia. Ya, logika dunia yang kita pakai. Ya nggak? Banyak orang berkata di saat pandemi, nggak mungkin usaha orang bisa naik. Pasti banyak yang tutup, banyak yang berkurang pendapatannya, banyak yang orang yang pakai uang bank lebih takut lagi. Ya, saya tahu banget. Karena kenapa? Saya selalu melayani mereka. Jadi setiap kali Bu Mary ini mesti gimana dong, Bu Mary mesti gimana. Tapi saya sampaikan kepada jemaat semuanya yang di tempat ini. Anda harus tahu, segala berkat yang ada di atas dunia ini, itu milik Allah. Itu satu. Bumi itu adalah tumpuan kaki Allah. Jadi Allah tuh tidak mungkin tidak memberkati anak yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Anak-anak rohani saya ada satu di bulan 6, bulan Juni dia telepon saya. Mami, ini gimana Mi? Lama-lama habis nih Mi. Apanya yang habis? Enggak ada revenue Mi. Udah 3 bulan tidak ada revenue. Saya bilang, apakah karena revenue baru kamu hidup atau karena Tuhan? Jawab saya dulu. Dia bilang, karena Tuhan. Udah tahu karena Tuhan, kamu masuk ke kamar, kamu berdoa minta ampun. Kenapa? Kamu sudah tidak menghormati kehadiran Allah dalam hidup kamu. Masuk kamar dan berdoa, minta ampun sama Tuhan. Setelah itu baru kamu keluar ngomong sama saya. Habis itu dia telepon lagi. Setelah doa dia balik dia telepon. Mam, sudah minta ampun sama Tuhan. Sekarang Mami aja. Ya enggak? Kamu punya kuasa sebagai seorang anak Allah. Kamu percaya nggak Bapak akan membiarkan kamu? Enggak. Sekarang angkat doa. Angkat iman. Berkata, Tuhan aku percaya perusahaan ini tidak akan mati. Perusahaan ini akan berkembang oleh karena anugerah-Mu ada dalam perusahaan ini. Singkat cerita, 2 minggu kemudian tendernya dia ke Pertamina lolos. Dapat. Itu dari 0 revenue. Habis itu Tuhan bawa dia berputar sedikit dia punya usaha. Begitu berputar sedikit. Ini kemarin ada orang mau beli perusahaannya dia itu 80 miliar. Baru 2 tahun. Perusahaannya mau dibeli dengan 80 M. Dari 0 revenue. Saya mau katakan kepada kita semuanya. Kalau engkau percaya kepada Allah. Percaya itu bukan percaya dengan pikiran. Kalau percaya dengan pikiranmu, nggak nyampe. Percaya itu dengan hatimu. Percaya itu dengan hatimu, sebagaimana seorang anak percaya kepada bapak dan ibunya. Ya, seorang anak kecil itu nggak pernah pusing. Mau bayar uang sekolah, mau apa, dia apa kalau pusing bapak mama punya duit nggak? Pokoknya saya mau sekolah, uang sekolah pasti dibayar oleh orang tua saya, betul? Dia kan tidak perlu pusing dari mana gue cari uang untuk bayar uang sekolah saya. Nggak ada. Ya, seorang anak kecil. Jadi saya mengatakan kepada kita semua, kita itu seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Pokoknya ada Bapak, aku tahu engkau sayang sama saya. Pokoknya aku mau tahu cara gimana Tuhan. Singkat cerita lagi. Di tahun setelah kami mengadakan dana berkat, di bulan Agustus Tuhan suruh saya masak. Saya masak setiap hari 200 paket nasi untuk dibagi-bagikan. Di bulan Oktober, Tuhan ngomong gini, saya mau kamu bagi sembako sekarang. Sembako saya dibagi seluruh Indonesia. Ya, akhirnya korlap saya mulai bekerja lagi, masuk ke desa lagi, kumpulin gereja-gereja apapun dikumpulin, semuanya tidak pandang wadah, mau GBI, GKI, apa, tidak mau tahu. Pokoknya gereja di mana ada nama Yesus. Nah, mulai Oktober sampai Oktober sekarang, setiap bulan 1.600 paket sembako pasti saya salurkan. Ya, 80 pendeta saya dan gereja saya adopsi mulai saat pandemi. Kok bisa? Saya tidak pernah lihat muka manusia. Di saat apapun, saya hanya lihat mukanya Allah. Saya selalu berkata dengan iman, Bapak, engkau ada, engkau hidup. Engkau akan memberkati dengan caramu. Proyek yang engkau berikan kepada hambamu untuk jalani. Engkau sanggup mengirimkan berkat. Ya.
Dan setiap bulan tercukupi, walaupun terkadang uang saya tinggal 500.000 di rekening. Ya. Karena setiap bulan ratusan juta itu keluar untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan sakit kena COVID, saya kirimin vitamin. Sekali beli vitamin aja gocap tiao. Sekali beli vitamin 50 juta. Itu disalurkan ke seluruh Indonesia untuk para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat yang miskin. Ya. Saya menyaksikan kepada kita semua. Firman Allah mengajarkan kepada kita. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Walaupun sekalipun apa yang engkau hadapi mungkin seperti kematian. Inilah Lazarus ini berbicara kematian. Kalau engkau tidak bimbang dan engkau tidak ragu, ya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di Marta berbicara secara jasmani. Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Sering kali kita datang pun kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak mampu. Kenapa Tuhan? Karena ini sudah tidak mungkin. Kayak Marta berbicara, dia sudah mati, sudah 4 hari dan sudah berbau. Karena otaknya Marta itu terikat dengan cara dunia, pola dunia, bahwa orang yang mati 4 hari itu udah pasti udah bau. Tetapi saat Yesus benar-benar berdiri di hadapannya, Yesus ngomong apa? Aku ingin engkau percaya. Orang Kristen harus tahu. Orang Kristen seharusnya hidup itu sebagaimana yang Rasul Paulus tulis. Ya, Rasul Paulus berkata gini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berbicara begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena apa yang engkau lihat itu bisa menipu engkau. Apa yang kau lihat itu begitu you sungguh-sungguh datang ke dalam tangan Tuhan, itu bisa Tuhan ubahkan. Hidup orang percaya itu bukan karena kau melihat secara jasmani apa yang engkau, itu akan mempengaruhi imanmu. Ya. Itu akan sangat mempengaruhi imanmu. Karena itu bukan caranya kita melihat seperti itu sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya itu harus imannya lahir dan melihat kepada Allah. Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang mustahil pun menjadi mungkin. Ya, kalau kita hidup dengan mata jasmani melihat kondisi dunia, Anda hidupmu, maaf, akan semakin ketakutan. Apalagi prediksi perekonomian. Tahun depan ini perekonomian itu akan gelap. Katanya akan lebih parah daripada 98. Bahkan ada yang berkata, jangan pegang aset terlalu banyak, harus pegang cash lebih banyak. Ya, itu pakar ekonomi ngomong seperti itu. Pakar anak Tuhan ngomong apa? Masa bodoh. Justru ekonomi semakin susah, Tuhan goncangkan dunia. Aku siap menerima berkat dari goncangan itu. Amin. Amin. Adalah ayatnya. Ya. Ada. Ya. Saya mau satu dulu kita ngerti. Kita tinggal di kerajaan surga atau kerajaan dunia. Anda harus ingat dulu itu. Ya. Kalau Anda berkata, aku hidup di kerajaan Allah, kerajaan surga. Saya berkata kepada Anda, kerajaan Allah, kerajaan surga tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Amin. Amin. Kalau pola pikirmu adalah pola pikir dunia, cara dunia engkau hidup, bukan karena engkau percaya, tapi karena engkau hidup, karena engkau melihat ABC, itu akan menggerogoti imanmu. Itu Anda tidak tinggal dalam kerajaan surga. Orang yang tinggal dalam kerajaan surga adalah orang yang tinggal di dalam sebuah iman. Jadi mau kondisi dunia seperti apapun, engkau harus percaya. Engkau beriman bahwa Allah lah yang satu-satunya yang mempunyai otoritas
atas hidup, atas dunia. Semua boleh bergoncang. Semua boleh bergoncang. Ya, tapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Nah, Allah menggoncangkan dunia itu untuk apa? Coba buka Hagai 2. Ya, sehari kita santai ya. Kalau Bu Mary bahkan rada santai. Ya. Jadi jangan kaku-kaku. Ya. Hagai 2, kita lihat Hagai pasal yang kedua, ayat yang ya 7 dan 8. Kalau di Alkitab itu 7 dan 8, kalau di ini di HP itu mungkin 6 dan 7 kali ya. Nah, lihat baik-baik. Dia berkata di ayat yang ke-7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat ke-8-nya. Ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah menggoncangkan langit. Menggoncangkan bumi. Tujuannya apa? Berkat yang disimpan itu di dalam kantong-kantong orang yang tidak percaya, dikatakan satu waktu kelak harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada anak-anak Allah. Ya, harta orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kafir itu Tuhan akan bawa masuk ke dalam anak-anaknya. Ya, jadi baik-baik. Kalau Anda tidak pernah hidup dengan pengertian yang benar, di keadaan dunia yang begitu mencekam, keadaan perekonomian begitu susah, apalagi dikatakan akan lebih susah dari tahun 98. Hai ibu-ibu, Anda adalah tiang-tiang doa. Tiang doa itu harus mempunyai satu iman, berkata Bapak, jikalau Lazarus yang mati aja engkau sanggup bangkitkan, perekonomian di dalam keluargaku, Tuhan juga akan sanggup bangkitkan menjadi berkat berlimpah-limpah. Amin. Amin. Berapa banyak orang hidup penuh dengan ketakutan. Saya lihat orang di dalam masa zaman-zaman pandemi aja, semua telepon saya. Bu Mary, ini bagaimana ya Bu? Kami tidak ada nih, bagaimana ya? Saya bilang, saya ini pendeta nggak punya jemaat loh. Dan tidak ada satu jemaat yang kasih saya uang. Ya, dan tidak buka proposal. Saya hanya berdoa. Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha, teman saya udah 30 tahun begitu ketemu dengan saya. Kegiatan lupa, gue lagi salurkan begini-begini. Gue mau ikutan. Mereka lah yang memenuhi. Sehingga pekerjaan Tuhan yang besar itu berlangsung 3 tahun. Ya. Sementara anak Tuhan ada di mana? Maaf, anak Tuhan tidak berani membuka dompet. Karena ketakutan. Ada 1, 2 lah, ya 1, 2, 3 ada lah gitu. Ya. Gitu. Hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tuhan suruh saya bekerja seperti itu. Saya kerja itu sudah 3 tahun. Tanpa pernah bikin sebuah proposal, tanpa pernah minta pada seseorang pun. Tapi Tuhan, Allah dikata, punyakulah perak, punyakulah emas. Ya, amin. Kalau Bapak yang punya perak, Bapak yang punya emas, masa anaknya tidak dikasih? Ayo, sebagai seorang anak, bapaknya kaya, masa anaknya nggak dapat? Kecuali anaknya tidak kenal bapaknya, atau anaknya jauh daripada bapaknya. Atau anaknya tidak percaya sama bapaknya. Kenapa? Karena surga itu tidak berbicara apa yang kau lakukan. Surga itu berbicara bagaimana engkau mempunyai iman kepada Dia. Ya. Surga tidak mengenal bahasa tangisan. Surga mengenal bahasa iman. Conversation di Indonesia,
Pengantar kata itu bahasa Indonesia. Pengantar kata di Singapura, Inggris, dan Mandarin. Pengantar di surga itu apa? Iman. Jadi you tidak mempunyai bahasa iman, you tidak akan bisa komunikasi dengan surga. Ya, itu nggak bisa. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan keluhan dan keluhan. Saya mau katakan, daripada engkau mengeluh, lebih baik engkau mengambil sebuah sikap iman. Bapa, aku percaya engkau adalah Allah yang hidup. Engkau sanggup mengubahkan. Kalau Lazarus yang mati bisa engkau bangkitkan. Aku percaya. Saya ini belum sampai mati Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu jangan khawatir di tengah-tengah pandemi. Orang khawatir dalam tengah pandemi inilah engkau dilanda badai. Karena orang yang khawatir, orang yang takut, tidak ada iman, iblis bisa mengerjai engkau. Karena itu jemaat dikasihi Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti bagaimana firman Tuhan itu berbicara. Pandemi yang ada, goncangan yang ada, puji Tuhan kenapa kamu? Ya. Kenapa Tuhan goncangkan untuk dibawa masuk ke rumah? Bait Allah yang mana sekarang? Bait bangunan atau baitnya ini? Bukankah tubuhmu adalah bait Allah yang kudus dan roh Allah, roh kudus Allah berkenan diam di dalam kamu. Ini bait Allah. Kalau di sini ada kepercayaan, di sini ada iman, di sini ada kehendak Tuhan, di sini ada kasih, di sini ada iman. Maka apa yang digoncangkan itu, you kagak usah pusing-pusing, itu akan Tuhan kirim. Amin. Amin. Saya punya anak rohani satu lagi, pengacara. Dia ngomong, Mam, aku ini Simatupang, Mam. Siang malam tunggu panggilan, dia bilang gitu. Simatupang, maaf ya kalau ada tersinggung dengan marga gitu kan. Ya, dia bilang, saya adalah Simatupang, Mam. Siang malam aku tunggu panggilan, katanya gitu. Tapi saya mau katakan, penghasilannya berapa? Sebulan tuh 2M, duduk di rumah sebulan tuh 2M. Tidak punya kantor, kerja cuma berdua. Tapi pegang lawyernya perminyakan Amerika, Chevron, dan juga menjembatani antara pemerintah Indonesia dan Amerika. Kerjanya di rumah, tidak punya kantor. Kerjanya di mana lagi? Garasi mertuanya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Saya mengajari mereka. Engkau harus percaya bahwa Allah ada. Kalau engkau percaya ada, Allah ada, rewardnya itu ada buat kamu. Ya, banyak orang Kristen tidak berani percaya. Ya, orang yang berduit memang susah untuk percaya. Tetapi saya mau katakan pada kita, saya belajar dari firman Tuhan, bagaimana kalau orang yang percaya seolah-olah ada masalah, tapi percaya itu menjadi batu loncatanmu untuk menerima yang lebih besar. Saya waktu sakit hampir mati, ya, semua orang udah tegang, anak-anak saya tegang, hamba-hamba Tuhan semua tegang. Saya ngomong gini, waktu saya sakit mungkin adalah doa yang paling banyak didoakan para hamba Tuhan. Ya, semua berdoa untuk saya. Saya bilang kalian jangan berdoa dengan bahasa takut. Gua nggak mau dengar. Lebih baik nggak usah doa. Kalau kalian mau berdoa ngomong di dalam nama Yesus, Ibu Mary bangkit dan sembuh. Cukup bahasa itu. Ya, ya puji Tuhan. Kenapa? Saya melihat Lazarus yang mati aja, Tuhan bisa bangkitkan. Lazarus yang sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan. Yang Tuhan perlukan apa? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Itu yang Tuhan inginkan. Saya melihat di dalam Amplified Bible. Ya, Amplified Bible itu berkata gini. Saya sudah terjemahkan. Yesus berkata kepadanya, bukankah aku telah memberitahumu dan berjanji kepadamu bahwa jika kamu percaya dan bersandar kepadaku, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berkata kepada Marta di dalam Amplified Bible 11 ayat ke-40. Banyak orang yang tidak berani percaya, makanya mereka tidak memperoleh reward, tidak memperoleh janji Allah, tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, saya bahas bahasa Inggrisnya. Jesus said to her,
Did I not tell you and promise you that if you will believe and rely on me, you will see the glory of God. Jadi kalau engkau percaya dan bersandar kepada Allah, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang bersandar pada kekuatannya, berapa banyak orang bersandar pada kekayaannya. Yang Tuhan inginkan, kita percaya dan bersandar kepada Dia. Kalau kita belajar bersandar kepada Allah, hari lepas hari engkau akan melihat kemuliaan Allah itu Allah nyatakan. Firman-Nya berkata, aku akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaanku yang lain. Apakah engkau mengalami itu? Saya alami. Terlalu banyak 3 tahun pandemi, orang takut kemana-mana. Saya ke Papua pelayanan, saya jual 1 mobil. Saya baru terima mobil Fortuner, saya pakai 3 minggu. Tuhan bilang, kamu pergi ke Papua. Saya orangnya nggak suka minta orang uang. Saya jual itu mobil. Jual Fortuner itu saya baru pakai 3 minggu, saya jual. Uangnya saya pakai ke Papua, nombok lagi 150 juta. Ya, pulang dari Papua. Tuhan kirim saya ke Swiss, ke Barcelona, ke Swiss sama ke Spanyol. Pulang dari sana cuma seminggu. Waktu itu masih karantina. Ya pulang karantina 5 hari, pas waktu itu 5 hari. Saya ke Amerika lagi. Ke Amerika seminar, buat seminar di sana, hidup dalam roh. Ke Amerika, pulang itu di Desember, kena 10 hari karantina. Kena 10 hari karantina. Disitulah saya mulai gode, tahu nggak, mulai gendut. Makan tidur itu benar-benar makan tidur. Karena kenapa? Kuplek. Dari tempat tidur, kamar mandi, balik lagi tempat tidur. Kagak bisa kemana-mana. Gitu ya nggak. Jadi kuplek. Bayangkan 10 hari. Dan saya di hotel apa ya, gue lupa. Tahu nggak? Banyak sekali makanannya. Nanti jam sekian ada snacknya. Terus enak-enak. Jadi gue makan terus. Selama pandemi 10 hari gue naik 5 kilo. Keren kan? Tahu 5 kilo. Tahu nggak? Buset, ini udah kayak babi tinggal potong nih, gue bilang gitu. 5 kilo. Bayang. Nah, pulang dari sana, Tuhan suruh saya langsung pergi ke daerah. Karena kenapa? Ada bencana Gunung Semeru. Saya langsung ke Semeru. Bawa berkat lagi, pergi bagi-bagi di sana. Orang bilang, duit lu nggak habis-habis ya? Bukan punya duitku. Ya, Allah Bapa berkata, punya kula perak, punya kula emas. Amin. Ngapain gue pusing-pusing? Ya. Saya cuma sebagai penyalurnya doang, bukan pusing-pusing saya. Saya mau katakan semua kita, tahu nggak? Setelah setahun berlalu, saya ngomong kemarin sama Tuhan, Tuhan, kayaknya Fortunernya jaluk balik deh. Aku perlu lagi Fortuner Tuhan. Tuhan suruh saya ketemu 1 orang. 5 menit ngobrol, Fortuner muncul di rumah saya. Grace baru. Halo? Orang yang percaya melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang sampai mereka ngomong, Bu Mary kok bisa? Ya kalian kurang dekat sih dengan Bapak, saya ngomong. Coba tiap hari datang dekat Bapak. Karena kenapa? Firman Allah tuh di dalam Pemazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan dari roti yang susah payah kamu dapatkan. Sementara Tuhan kasih berkatnya pada orang yang dicintainya saat dia. Amin. Jadi lebih baik menjadi orang yang dicintai Tuhan. Amin. Pemeliharaan surga itu pasti, jemaat. Diperlukan sebuah iman. Satu iman yang bukan karena engkau melihat, tapi karena engkau percaya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya justru di tengah-tengah pandemi ini, wow, berkat Tuhan tuh dahsyat luar biasa, bahkan susah dimengerti dari mana ya, caranya gimana ya. Tapi itu saya ingin tahu nggak? Saya mau naikkan 1 pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Yesus. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kekuatan di hidup kita hanya ada di dalam Dia. Sebab kita hidup bukan karena kita percaya, bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Jadi orang harus mengandalkan kekuatan Allah untuk hidup. Kalau engkau mengandalkan kekuatan Allah untuk berjalan dalam hidupmu, engkau akan banyak melihat mujizat. Apa yang sudah mati pun Tuhan sanggup bangkitkan. Apa yang sudah engkau katakan tidak mungkin, Tuhan bisa jadikan mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Tapi bangkitkan roh Allah di dalam engkau. Bangkitkan imanmu. Matamu jangan lihat persoalan. Tapi matamu lihat Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang sanggup menolong engkau, memulihkan engkau. Dan juga satu-satunya yang akan selalu menyertai engkau dan memberkati hidup. Kekuatan di hidupku dapat di dalam-Mu, Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Amin semuanya. Saya percaya siang hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Percaya bahwa Dia tidak pernah tidak mendengar doamu. Yang Dia butuhkan adalah satu daripadamu. Percaya kepada Dia. Yang Dia butuhkan cuma satu daripadamu. Percaya kepada Dia. Tidak pernah meragukan Dia. Itu yang Dia mau. Di tengah-tengah begitu perekonomian orang susah, saya tidak punya apa-apa, tapi saya hanya karena percaya. Tuhan suruh saya masak. Pergi beli kompor gede-gede, panci gede-gede, karena sekali masak itu 200 orang. Ya, untuk 200 orang. Dan itu dikerjakan tuh hampir tiap hari. Kami bangun, anak-anak bangun tuh semua jam 4. Karena jam 9 pagi itu mesti didistribusikan semua. Ya. Jadi kami benar-benar sekeluarga bekerja. Tahu nggak? Kita sekeluarga bekerja, tidak ada satu. Saya pembantu biasa jual, ini sekarang jadi 4. Karena tiap hari sibuk. Ya. Tapi saya selalu melihat, kalau Tuhan memerintahkan seseorang, Bu, saya tidak pernah, ini berkenan, jangan-jangan saya salah dengar, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini salah. Terlalu banyak berpikir. Ya. Tapi lakukan saja apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh saya berkati para hamba-hamba Tuhan. Itu 3.000 rekening, kurang lebih orang-orang yang terima dana itu mereka yang hitung. Korlap itu yang hitung, mereka masukin. Bu Mary udah 12 M, gua sendiri aja nggak pernah hitung. Ya, bayangkan di tengah-tengah 3 bulan disalurkan itu 12 miliar, tahu nggak? Begitu pandemi, mereka juga yang hitung. Karena kenapa? Setiap paket itu 250.000.
Setiap paket itu 250.000. Karena di dalamnya paket mewah. Beras, minyak, susu, Indomie, mie telur, ya, gula, kopi, kue, sarden, kornet, terigu, ya, kecap, pokoknya 14. Bayangkan itu semua kita salurkan, ya. Dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan tetap mempercayakan untuk memberkati orang-orang yang tidak punya itu sampai ke desa-desa. Dan saya berani katakan kepada kita semua, Allah kita itu Allah yang hidup. Karena Dia hidup, maka kita punya hari esok. Karena Dia ada, maka kita bisa melihat Tuhan tetap memegang kendali atas hidup ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dan itu akan nyata bagi. Jemaat dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh Allah. Saya ingin kita semua tunduk kepala kita berdoa. Ingat, Tuhan tidak minta engkau pandai. Tuhan tidak minta engkau hebat. Yang Tuhan minta engkau percaya kepada Dia. Ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Bapa. Ibadah siang hari ini hamba taruh dalam tangan-Mu. Hamba percaya firman-Mu ya dan amin. Hamba percaya ya Bapa, firman-Mu berkuasa melakukan segala sesuatu. Pada saat kami percaya kepadamu Bapa, kami selalu akan melihat kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Allah Bapa di surga, hamba percaya Engkau menyertai kami anak-anak-Mu dengan kasih setia-Mu, dengan kebesaran-Mu yang selalu ada bagi kami. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Allah pencipta langit dan bumi, kami punya Engkau dalam hidup ini Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami tidak pernah takut, kami mau menyatakan kepadamu Bapa, kami percaya kepadamu, karena itu kami tidak pernah takut. Dunia mau tergoncang seperti apapun, firman mulai menjadi jaminan bagi kami. Goncangan dunia justru akan membawa berkat masuk ke dalam rumah, yaitu ke dalam bait-Mu. Bait-bait yang bersiap diri, bait-bait yang membuka dirinya, membuka hatinya. Bait-bait Allah yang ada iman di dalamnya. Maka berkat itu akan dicurahkan atasnya. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk kekuatan. Hamba percaya, biarlah nama mulai ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di surga, berkatilah jemaat women ini Tuhan. Hamba percaya City of Love yang Engkau percayakan kepada Pak Timothy dan Evelyn dan juga seluruh jajarannya yang bertugas. Tuhan, Engkau menyertai dengan kekuatan kuat kuasa-Mu. Biarlah mujizat demi mujizat, kekuatan demi kekuatan, Engkau teguhkan hati mereka untuk tetap berdiri teguh di atas firman, dan mereka akan melihat hasil daripada iman mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami semua sudah diberkati pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah menerima berkat-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Mary Tesman yang sudah memberkati setiap kita dengan benih-benih firman yang terus menguatkan setiap kita. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati Ibu dalam pelayanan dan juga keluarga. Ada sedikit pengumuman untuk ibadah tengah minggu 2 November 2022 akan dilaksanakan via Zoom pukul 8 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Stefanus Yordan. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin rindu untuk beribadah, bisa mengajak mungkin saudara, keluarga, suami, ataupun anak untuk bergabung dalam ibadah tengah minggu. Selanjutnya untuk Sunday Service 6 November 2022 akan dilayani oleh Gembala kita Pendeta Timothy Abraham yang akan dilaksanakan ibadah onsite pukul 10 pagi. Dan juga live streaming di YouTube channel City of Love Church. Selanjutnya ibadah Woman of Love minggu depan 8 November 2022 akan dilayani oleh Evangelist Eli Kurniawati via Zoom pukul 11 pagi.
kembali mengundang ibu-ibu dan mungkin bapak-bapak yang hadir untuk hadir kembali di ibadah Woman of Love minggu depan. Baik, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Atas nama Woman of Love, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Mary Tesman. Apa kabar, Bu? Terima kasih buat pelayanannya, buat waktu dan juga pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, karirmu. Bahkan Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuat engkau berhasil. Karena ada perkenanan Tuhan, karena engkau beriman, kau memiliki iman kepada Tuhan. Dan jangan takut dan percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil buat kita, orang yang percaya. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang diberkati, yang percaya dan yang dikasihi Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Mary. Tuhan Yesus menyertai pelayanan Ibu, keluarga juga ada dalam perlindungan Tuhan selalu. Sama-sama Pak Tim. Ya. Thank you Ibu Mary, thank you buat berkat firman-Nya hari ini. Terima kasih Bevlin. Thank you, God bless ya Bu. Salam buat anak-anak semua.